Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Satu keluarga di Banjarmasin hidup terisolir di tengah rawa. Volume sampah di Banjarmasin meningkat pasca malam pergantian tahun. Siaran TV analog di Banjarmasin akan dihentikan 10 Januari 2023 mendatang. Setelah 2 tahun hidup terisolir di tengah rawa Gang Taufik, RT 27, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, keluarga Zainal Abidin akhirnya mendapat perhatian dari camat setempat. Camat Banjarmasin Timur, Rusdiana, mengatakan ia bersama pihak terkait akan membantu pembangunan jembatan apung untuk memudahkan keluarga Zainal beraktivitas. Menurutnya jembatan apung akan dibangun sepanjang 48 meter dari rumah keluarga Zainal ke jalan permukiman di Kompleks Melati Indah RT 31. Sebelum pembangunan jembatan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemilik tanah agar tidak ada masalah. Ya, memanjang dari sini. Memanjang, yang mana kalau kita permanenkan untuk titian kan masih lahan orang. Iya. Jembatan yang sebenarnya, bukan jembatan, jalan yang sebenarnya itu yang titian yang ada, tapi kejauhan. Nah, lalu dari warga di sini berembuk, ya udah kita titian apung aja, yang sekira itu kada permanen, kada mengganggu tanah orang selama tanah ini belum dibangun juga. Nanti juga koordinasi dengan pemilik lahan juga nih Bu lah, terkait nanti akan dibangun jembatan apung untuk sementara. Iya, mau kada mau kita kan harus ada izin juga, karena melalui jalan dia kan, sekalipun itu di apung juga. Nah, karena melewati akses tanah orang. Zainal Abidin dan Halimah bersama 4 orang anak mereka hidup terisolir di tengah rawa ini sejak 2 tahun lalu. Keluarga ini terpaksa menggunakan rakit untuk beraktivitas sehari-hari karena titian yang menghubungkan rumah mereka dengan jalan terputus akibat dihantam banjir awal tahun 2021. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pasca malam pergantian tahun, volume sampah di kota Banjarmasin meningkat. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Marzuki mengatakan volume sampah meningkat 7 ton atau sekitar 2% dibandingkan hari biasanya. Menurutnya peningkatan volume sampah terjadi pada sejumlah pusat keramaian di malam tahun baru, diantaranya kawasan Siring dan Kayu Tangi. Jadi sampahnya 1-2% saja, tidak sampai melebihi yang membludak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau hitungan ton ya 5-7 ton lah peningkatannya. Iya, tidak signifikan, itu merata saja kan di beberapa TPS. Jadi kami juga tidak butuh ekstra keras untuk menghandle sampah tahun baru. Itu jenis sampah yang terlihat itu apa, Pak? Kemasan banyak kan, karena memang masyarakat ya paling mengadakan acara di rumah ya, banyak di rumah masing-masing, paling bakaran-bakaran jagung atau ya semacamnya lah. Nah, sampah-sampah itu yang mendominasi. Sampah yang mendominasi pada malam pergantian tahun kali ini adalah sampah plastik, sisa makanan dan minuman. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan.
Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Banjarmasin resmi dicabut pemerintah setempat. Meski PPKM sudah dicabut, vaksinasi COVID-19 tetap digencarkan agar kasus COVID-19 tidak melonjak lagi dan pandemi cepat berakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bandiah Ma'rifah mengatakan, pelayanan vaksinasi terus digencarkan dan tersedia di semua puskesmas sekota Banjarmasin. Masih bertahap. Nah, kemarin itu kan dikarenakan harusnya modern nakesnya Moderna. Linier sama. Mereka itu kan kalau ada salah Sinovac Moderna, harusnya Moderna itu kan Moderna. Mereka kebiasaan Moderna, tapi ternyata Moderna stoknya sempat hilang di Pfizer. Nah, para nakes ini kemarin sempat karena aplikasi tikarnya itu belum mengakomodir untuk Pfizer. Nah, sekarang sudah. Jadi ketika sudah Pfizer-nya datangnya berlomba kan dengan booster satunya masyarakat umum habisan pulang. Jadi memang sekarang vaksinnya yang memang jadi kendalanya stok vaksinnya. Warga yang belum divaksin maupun yang belum mendapat vaksin lengkap hingga dosis ketiga diimbau segera meminta vaksinasi COVID-19 di puskesmas terdekat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satu keluarga di Banjarmasin hidup terisolir di tengah rawa. Volume sampah di Banjarmasin meningkat pasca malam pergantian tahun. Siaran TV analog di Banjarmasin akan dihentikan 10 Januari 2023 mendatang. Peralihan siaran TV analog ke digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tidak lama lagi akan diterapkan di Banjarmasin. Siaran analog di Kota Seribu Sungai ini akan dihentikan pemerintah pada 10 Januari 2023 mendatang. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Windiasti Kartika mengatakan, warga kurang mampu di Banjarmasin dapat menikmati siaran digital dengan set-top box atau STB gratis. Pihaknya sudah mendata warga kurang mampu yang akan mendapat STB gratis tersebut. Pemerintah daerah terlibat hanya dalam pengumpulan data, memberikan data dasar masyarakat yang akan mendapatkan STB gratis. Data dasar yang digunakan adalah data kemiskinan ekstrim. Kalau di Kota Banjarmasin, data yang masyarakat yang masuk dalam kemiskinan ekstrim itu sebanyak sekitar 22.000 kakak. Warga kurang mampu di Kota Banjarmasin yang akan mendapat STB gratis berjumlah sekitar 20.000 orang. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Tampilan berbeda terlihat di depan Aula Kayuh Baimbai atau kantor pemerintah Kota Banjarmasin. Dulunya di dinding gerbang utama Balai Kota ini terpampang papan informasi tentang kegiatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Sekarang papan informasi tersebut telah diganti videotron berukuran sangat besar.
Kasubag Rumah Tangga dan Perlengkapan Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zazuli mengatakan, pemasangan videotron ini menelan anggaran 2 miliar rupiah dari APBD perubahan 2022 lalu. Papan informasi di aula itu sebagai media informasi, karena kita kan sekarang sudah dunia digital loh. Jujur yang di depan tuh kan ada videotron, tapi banyak juga yang KDT-ITH, nah kegiatan-kegiatan pimpinan. Jadi ya di samping memperindah kantor Pemko lah juga gitu. Dan itu proses pengadana kita melalui e-katalog. Nah, sesuai dengan Perpres 12 tahun 2021 kan, telah diperbaharui. Nah itu. Berapa kemarin Bang? Anggarannya kemarin? Anggarannya kemarin tuh 2M. Videotron yang dimiliki pemerintah Banjarmasin ini merupakan videotron terbesar dibandingkan videotron yang dimiliki pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pelayanan akta kelahiran di Banjarmasin dipermudah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil setempat. Disduk Capil Banjarmasin bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit untuk memudahkan pelayanan akta kelahiran bagi warga yang melahirkan di rumah sakit. Rumah sakit akan melaporkan langsung kelahiran kepada Disduk Capil untuk penerbitan akta kelahiran. Jadi ketika masyarakat yang ingin atau masyarakat yang melahirkan di rumah sakit UIN, maka secara otomatis dia akan dihimpun oleh rumah sakit untuk kerjasama dengan kita untuk menerbitkan akta kelahiran. Akta kelahiran kemudian KIA plus perubahan data dari KK, 3 sekaligus dapat. Jadi ketika melahirkan di KK-nya itu langsung dimasukkan si calon bayi baru lahir. Iya. Nah jadi minimal kalau belum punya nama, laporan pencatatannya sudah diserahkan ke kita. Nah kemudian kalau sudah punya nama, maka secara otomatis kita akan buatkan akta kelahiran yang sudah ada nama. Nah itu sekaligus mereka dapat 3 akta kelahiran, KIA, kemudian perubahan atau update data, penambahan keluarga di keluarga. Selain akta kelahiran, kerjasama Disduk Capil dengan rumah sakit juga berlaku untuk akta kematian. Saat ini sudah ada sejumlah rumah sakit yang dapat melaporkan langsung kelahiran dan kematian ke Disduk Capil, di antaranya RSUD Ulin dan RSUD Ansari Saleh. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Satu keluarga di Banjarmasin hidup terisolir di tengah rawa. Volume sampah di Banjarmasin meningkat pasca malam pergantian tahun. Siaran TV analog di Banjarmasin akan dihentikan 10 Januari 2023 mendatang. Penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah tingkat SD dan SMP di Banjarmasin masih minim. Dari ratusan SD dan SMP di kota Seribu Sungai ini, hanya 15 sekolah yang menerapkan kurikulum tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Nuryadi mengatakan kurikulum Merdeka Belajar merupakan salah satu program yang digaungkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Meski saat ini kurikulum tersebut belum diwajibkan, namun semua sekolah sudah diimbau untuk mendukung dan menerapkannya. Di bulan Januari nanti ada pendaftaran belajar IKM belajar, IKM mandiri, IKM berubah. Nah harapannya ya semua sekolah untuk mengikuti pembelajaran itu, menyesuaikan program kurikulum itu, sehingga merasakan untuk perubahan nanti persiapan di tahun 2023-2024. Sejauh ini Pak, untuk sekolah-sekolah yang sudah IKM Pak? Sekolah-sekolah Banjarmasin ini ada 49 yang sudah menaikkan sekolah penggerak, terus ada 15 IKM yang ada di Kota Banjarmasin. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Sekolah yang menerapkan kurikulum ini, peserta didiknya dapat belajar lebih maksimal dengan waktu singkat, sehingga memiliki banyak waktu luang untuk menggali dan menguatkan potensinya. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Program Desa Mandiri di Kabupaten Tabalong terus digaungkan pemerintah setempat. Selama tahun 2022 sudah 13 desa yang berstatus desa mandiri di bumi Serabakawa tersebut. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Tabalong menargetkan 13 desa mandiri lagi di tahun 2023 ini. Persyaratan untuk menjadi desa mandiri harus mendaftar ke DPMD terlebih dahulu dan menjalankan program yang ditentukan. Kalau tahun 2021 itu kita ada satu desa yang sudah berstatus sebagai desa mandiri, yaitu Desa Maburai. Nah, tahun 2022 ada kita mencapai peningkatan yang signifikan, banyak nomor 2 se-Kalimantan Selatan dalam hal pencapaian desa yang berstatus mandiri, yaitu ada 12 desa. Jadi sekarang kita sudah punya 13. Nah, target untuk 2023 insya Allah paling tidak kita sama dengan tahun 2022. Desa yang telah mendaftar akan dinilai berdasarkan pengelolaan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dari Kabupaten Tabalong, Lutfi Darlan melaporkan. Ada satu makam unik di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan yang kerap dikunjungi peziarah, baik lokal maupun luar daerah. Makam Datu Nur Raya namanya. Makam ini disebut unik karena memiliki panjang mencapai 90 meter dan lebar 6 meter hingga dinobatkan sebagai makam terpanjang dunia. Keunikan inilah yang membuat wisatawan lokal maupun luar daerah tertarik untuk berziarah maupun berkunjung. Konon katanya, ukuran tubuh Datu misterius tersebut panjangnya lebih dari 100 meter. Berdasarkan sejarah, Datu Nur Raya datang menemui ulama bernama Datu Suban yang tengah berkumpul merayakan hari raya dengan 13 santrinya. Saat ditanya, Datu Nur Raya hanya melafalkan kalimat La ilaha illallah 7 kali. Kemudian meninggal dunia. Datu Suban dan ke-13 santrinya sempat kebingungan karena merasa tidak sanggup mengangkat jenazah raksasa tersebut. Selain itu mereka juga tidak memiliki air untuk memandikannya karena sedang musim kemarau. Namun tiba-tiba saja hujan lebat turun dan tubuh Datu Nur Raya dapat diangkat. Bahkan Datu Suban dan santrinya merasa jenazah tersebut ringan seperti kapas.
Saat dimakamkan, tubuhnya ditekuk seperti huruf Hamzah karena liang yang digali tidak muat. Kita menguburkan kuburannya, waktu angkat saya Pak besar tadi, paling angkat dengan dia. Karena ini mandi di kuburan, nama kuburan juga. Nah, yang sudah selesai kemani tadi, yang suban kita kayak membuat kitab, kita membuka kitab tadi, sudah kena 7 hari. Yang 7 hari, nah dibuka kita tadi. Kemudian itu muncul suban, ya pengarnya makan tahu. Jadi dengarin dari riwayat, karena di tengah raya meninggal hari dia. Datu Nuraya tidak diketahui nama aslinya. Datu Subanlah yang memberi nama tersebut setelah 7 hari dimakamkan. Datu misterius itu dianggap wali Allah karena membawa kitab yang kini terkenal, yakni Kitab Barencong. Muhammad Lutfi Darlan dan Aryadi Sukma melaporkan dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Satu keluarga di Banjarmasin hidup terisolir di tengah rawa. Volume sampah di Banjarmasin meningkat pasca malam pergantian tahun. Siaran TV analog di Banjarmasin akan dihentikan 10 Januari 2023 mendatang. Setelah 2 tahun hidup terisolir di tengah rawa Gang Taufik, RT 27, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, keluarga Zainal Abidin akhirnya mendapat perhatian dari camat setempat. Camat Banjarmasin Timur Rusdiana mengatakan, ia bersama pihak terkait akan membantu pembangunan jembatan apung untuk memudahkan keluarga Zainal beraktivitas. Menurutnya jembatan apung akan dibangun sepanjang 48 meter dari rumah keluarga Zainal ke jalan permukiman di Kompleks Melati Indah RT 31. Sebelum pembangunan jembatan tersebut, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemilik tanah agar tidak ada masalah. Ya, memanjang dari sini. Memanjang. Yang mana kalau kita permanenkan untuk titian kan masih lahan orang. Iya. Jembatan yang sebenarnya bukan jembatan, jalan yang sebenarnya itu yang titian yang ada, tapi kejauhan. Nah, lalu dari warga di sini berembuk, ya udah kita titian apung aja. Yang sekira itu kada permanen, kada mengganggu tanah orang selama tanah ini belum dibangun juga. Nanti juga koordinasi dengan pemilik lahan juga nih Bu lah, terkait nanti akan dibangun jembatan apung untuk sementara. Iya, mau kada mau kita kan harus ada izin juga, karena melalui jalan dia kan, sekalipun itu di apung juga. Nah, karena melewati akses tanah orang. Zainal Abidin dan Halimah bersama 4 orang anak mereka hidup terisolir di tengah rawa ini sejak 2 tahun lalu. Keluarga ini terpaksa menggunakan rakit untuk beraktivitas sehari-hari karena titian yang menghubungkan rumah mereka dengan jalan terputus akibat dihantam banjir awal tahun 2021. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudail melaporkan. Pasca malam pergantian tahun, volume sampah di kota Banjarmasin meningkat.
Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Marzuki mengatakan, volume sampah meningkat 7 ton atau sekitar 2% dibandingkan hari biasanya. Menurutnya peningkatan volume sampah terjadi pada sejumlah pusat keramaian di malam tahun baru, diantaranya kawasan Siring dan Kayu Tangi. Jadi sampahnya 1-2% saja, tidak sampai melebihi yang membludak seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi kalau hitungan ton ya 5-7 ton lah. Peningkatannya? Iya, tidak signifikan. Itu merata saja kan di beberapa TPS. Jadi kami juga tidak butuh ekstra keras untuk menghandle sampah tahun baru. Itu jenis sampah yang terlihat itu apa, Pak? Kemasan banyak kan, karena memang masyarakat ya paling mengadakan acara di rumah ya, banyak di rumah masing-masing, paling bakaran-bakaran jagung atau ya semacamnya lah. Nah, sampah-sampah itu yang mendominasi. Sampah yang mendominasi pada malam pergantian tahun kali ini adalah sampah plastik, sisa makanan, dan minuman. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kota Banjarmasin resmi dicabut pemerintah setempat. Meski PPKM sudah dicabut, vaksinasi COVID-19 tetap digencarkan agar kasus COVID-19 tidak melonjak lagi dan pandemi cepat berakhir. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Bandiah Ma'rifah mengatakan, pelayanan vaksinasi terus digencarkan dan tersedia di semua puskesmas sekota Banjarmasin. Masih bertahap. Nah, kemarin itu kan dikarenakan harusnya model nakesnya Moderna linear sama. Mereka itu kan kalau ada salah Sinovac Moderna, harusnya Moderna itu kan Moderna. Mereka kebiasaan Moderna, tapi ternyata Moderna stoknya sempat hilang di Pfizer. Nah, para nakes ini kemarin sempat karena aplikasi tikarnya itu belum mengakomodir untuk Pfizer. Nah, sekarang sudah. Jadi ketika sudah Pfizer-nya datangnya berlomba kan dengan booster satunya masyarakat umum, habisan pulang. Jadi memang sekarang vaksinnya yang memang jadi kendalanya stok vaksinnya. Warga yang belum divaksin maupun yang belum mendapat vaksin lengkap hingga dosis ketiga diimbau segera meminta vaksinasi COVID-19 di puskesmas terdekat. Dari Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.